Jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi kita semua. Kembali lagi di Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Jemaat Tuhan, puji Tuhan Gereja Kristen Kalam Hidup sudah dapat melaksanakan ibadah secara langsung di gereja. Namun, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang belum dapat hadir di gereja, dapat mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Hidup dengan mengklik link di bawah ini. Tidak lupa juga nih, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur, Anda dapat mentransfer via bank yang tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudari sekalian yang ingin memberikan gerakan janji imannya, Anda dapat mentransfer di via bank berikut ini. Sekian Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Tetap sehat dan selalu mengucap syukur di dalam Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama jemaat Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap saat teduh. Kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Yang menjadi nas pembimbing untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Saat ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita menyanyikan "Bagimu segala pujian". Hanya Tuhanlah yang layak menerima segala kemuliaan, pengagungan, dan kehormatan. Ku datang Tuhan, memuji kebesaran-Mu dengan segenap hati, tubuh jiwa rohku, dan ku menyembah-Mu. Bagimu segala pujian, bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan.
bagimu segala pujian, bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan, bagimu segala pujian, bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan, bagimu ya Yesus. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat segala kasih dan penyertaan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan Yesus kami boleh bersama-sama berkumpul kembali dalam untuk melaksanakan ibadah minggu kami Tuhan. Walaupun dengan segala keterbatasan kami harus beribadah secara Zoom, tapi itu tidak membatasi sukacita kami untuk kami boleh terus semangat memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhiri ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memimpin dan menuntun kami, sehingga kami boleh bersama-sama berfokus hanya untuk kemuliaan bagi nama Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan kembali bersama-sama menaikkan pujian kita. Kita menyanyikan lagu Tak Sedetik Pun. Kita percaya kita punya Allah yang mulia, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bahwa Dialah tempat kita berharap dan bersandar dalam setiap keadaan apapun. Tak sedetik pun. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya.
indah, kasih-Mu terindah selamanya. Saat ini saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, Kau di dalamku.
mataku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita. Sekali lagi kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena kemurahan dan anugerah Tuhanlah yang membuat diri kami pada hari ini tetap ada dalam kondisi sehat dan siap untuk menghadap kepada Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, biarlah kekudusan Tuhan yang sudah mengkuduskan setiap pujian yang kami boleh naikkan, semuanya boleh berkenan dan mendatangkan dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami rindu sekali Tuhan, boleh menenangkan diri kami masing-masing untuk sekali lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Meskipun kondisi kami terpisah satu dengan yang lain oleh karena situasi yang tidak memungkinkan kami ada di ruangan yang sama, Tuhan kami percaya Engkau adalah Allah yang menguasai waktu. Engkau adalah Allah yang menilik setiap hati kami masing-masing. Dan izinkan Tuhan kami boleh mengembalikan ucapan syukur kami dengan memberikan tanah hati yang terbaik dalam hidup kami untuk siap sekali lagi mendengar isi hati Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, agar pada waktu kami boleh mendapatkan pemahaman baru dari Tuhan. Tuhan, kami rindu sekali boleh melihat hidup kami diperbarui dan Tuhan semakin disenangkan, memperkenan, dan Tuhan boleh mendapatkan diri kami menjadi satu pribadi yang benar-benar tahu bagaimana membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami, meskipun kami sadar Tuhan tidak sempurna dan jauh daripada kesempurnaan daripada yang Tuhan inginkan. Tuhan, kami mohon berkati pemberitaan firman pada pagi hari ini. Secara khusus berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, agar ketika firman ini boleh disampaikan, sungguh Tuhan, hanya Engkau yang boleh berbicara kepada kami, dan sembunyikan hamba-Mu ini di balik daripada kedaulatan dan kekudusan daripada Tuhan. Sehingga Tuhan, kami tidak terdistrak, kami tidak terpecahkan konsentrasi kami. Yang kami inginkan hanya satu, firman yang boleh menuntun hidup kami menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap diri kami dan hamba berdoa, biarlah berkat daripada Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, boleh menyertai, boleh memberkati, sehingga pemberitaan firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang berbicara tentang harapan keluarga. Kita akan melihat Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-78, ayat pertama sampai ke-8. Bapak Ibu, saya akan membacakan ke-8 bagian ini yang akan menjadi dasar daripada pemberitaan firman pada pagi hari ini. Pelajaran dari sejarah Mazmur pasal yang ke-78 ayat pertama sampai ke-8, demikianlah firman Tuhan. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya.
dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah setiap diri kita yang bukan hanya sekedar membaca, mendengar, terlebih berbahagialah setiap diri kita yang mau menyimpan kebenaran ini di dalam diri kita masing-masing dan melakukannya. Saudara, berbicara tentang harapan keluarga, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama menyamakan terlebih dahulu cara kita berpikir, konsep kita berpikir tentang harapan di dalam keluarga. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin Bapak Ibu untuk menuliskannya, kalau boleh ya, kalau Bapak Ibu memakai handphone, di bawah itu ada tulisan chat. Bapak Ibu bisa menuliskan masing-masing kira-kira harapan terbesar hari ini dan juga masa depan keluarga kita itu apa. Ya. Saya percaya bahwa setiap diri kita pasti punya harapan. Nah, pertanyaannya, dari sekian banyak harapan, kira-kira harapan terbesar hari ini dan juga untuk masa depan keluarga kita itu apa? Kemudian yang kedua, harapan yang mendatangkan kebahagiaan sebagai orang tua terhadap anak-anak mereka itu apa? Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang tua pasti punya harapan terhadap diri anak-anak kita. Nah, kira-kira harapan yang terbesar yang bisa mendatangkan kebahagiaan kepada kita sebagai orang tua melihat anak-anak kita itu anak-anak seperti apa? Nah, tolong dituliskan ya. Kemudian yang ketiga, sakit hati terbesar yang kira-kira apa yang bisa diberikan oleh anak-anak kita terhadap orang tua. Nah, bagi Bapak Ibu atau bagi jemaat yang belum berkeluarga, tempatkan diri kalian sebagai seorang anak terhadap orang tua. Atau coba bayangkan kalau Tuhan izinkan satu hari membangun satu keluarga, kira-kira apa ya yang saya rindukan, yang saya harapkan terjadi di tengah-tengah keluarga yang akan dibentuk. Saya persilahkan. Oke, sudah? Kalau sudah, Bapak Ibu, kenapa saya meminta Bapak Ibu untuk sejenak berpikir ulang, merenungkan gitu ya. Satu pertanyaan yang barangkali selama ini tidak terlalu penting untuk kita pikirkan atau barangkali memang belum pernah muncul di dalam pikiran kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu orang yang bergaul akrab dengan yang namanya gadget begitu ya, Bapak Ibu akan menemukan di lembaran pertama, di desktop pertama itu kalau kita membuka Google, ada begitu banyak informasi-informasi yang membuat diri kita itu bisa kecut hatinya. Kenapa? Kurang lebih sekitar 5 hari yang lalu, saya juga kaget gitu ya, ada seorang anak sekaligus seorang kuasa hukum, ya, artinya orang tuanya sudah memberikan fasilitas pendidikan yang membuat anak ini bisa selesai
dengan kuliah hukumnya dan kemudian disupport di dalam proses sampai dia mempunyai hak khusus untuk bisa membuka satu legalitas kantor dan organisasi yang bisa menolong orang lain secara hukum. Tetapi Bapak Ibu, anak ini membantu kakak pertamanya untuk menggugat ayah kandungnya. Hanya persoalan satu tanah yang merupakan satu bekas dari bioskop dan tidak kira-kira 3 miliar Bapak Ibu dia tuntut ayah kandungnya untuk masalah ini. Dan yang paling mengejutkan Bapak Ibu, dalam prosesnya ketika si persidangan itu akan segera dimulai, Bapak Ibu anak ini meninggal dunia karena pembengkakan jantung. Bapak Ibu, hati kita bisa kecut. Saya percaya Bapak ini ketika menolong anaknya, memfasilitasi anaknya untuk sekolah, dia tidak pernah punya kepikiran satu hari anak kandung, anak yang diusahakan, diupayakan dengan jerih lelahnya, anak ini justru satu hari akan bekerja sama dengan saudara yang lain untuk menggugat dirinya. Bapak Ibu, apa arti keluarga? Kalau kita berikan pertanyaan ini kepada Bapak ini. Dan kemudian kalau Bapak Ibu melihat 5 jam yang lalu, Bapak Ibu ada satu anak yang menggugat orang tuanya yang baru saja mereka melangsungkan perceraian dan karena ketidakpuasan dari sang anak ini. Saudara, anak ini tanpa sungkan, tanpa mengingat posisinya, dia mengumbar kemarahannya, dia gugat orang tuanya, dan berita ini muncul dan menjadi satu berita yang cukup viral dan semua orang boleh melihat. Ini adalah 1-2 contoh yang kita melihat bagaimana kondisi keluarga hari-hari ini. Belum masalah secara moralitas yang sangat mengerikan. Dan kita tidak usah menutup telinga kita, menutup mata kita, karena berita-berita ini adalah satu berita yang tidak asing lagi, yang setiap hari terus diperbarui dan kita tahu. Artinya tanpa kita sadari, sesuatu yang merupakan satu hal yang dulunya merupakan tabu buat diri kita untuk kita ketahui, sekarang begitu mudah untuk diketahui. Nah Bapak Ibu, penting sekali untuk kita bersama-sama menyamakan persepsi kita tentang ketiga pertanyaan itu. Kenapa? Karena di dalam Mazmur pasal 78 yang akan kita renungkan ini, Tuhan memberikan kita satu solusi. Sesuatu yang bikin kita kecut hati, sesuatu yang bikin keluarga kita begitu kecil, yang membuat diri kita tidak berani menatap masa depan. Justru pada pagi hari ini lewat tulisan daripada Mazmur 78 ini, Tuhan hendak membukakan satu kebenaran yang akan menolong bukan saja para pria, tetapi secara khusus untuk setiap pribadi yang ada di dalam konteks yaitu yang namanya keluarga. Saudara, mari kita melihat satu bagian demi satu bagian. Saya akan menyampaikan, saya akan merangkum ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, yang kita fokuskan kepada ayat pertama, yang berbicara tentang mendengarkan. Di sini dikatakan begini, pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Bapak Ibu melihat tidak? Ada sebuah gradasi, ada sebuah peningkatan ketika pemazmur menuliskan satu sikap yang sama, tetapi diulang kedua kalinya. Apa maksudnya, saudara? Artinya, ketika Tuhan berbicara kepada umatnya pada waktu itu, dan ketika Tuhan berbicara kepada Bapak, Ibu, dan juga saudara, dan juga saya pada pagi hari ini, saudara, Tuhan minta kita berhenti sejenak, fokus kepada satu pribadi Tuhan, fokus kepada firman yang hendak Ia sampaikan, fokus kepada apa sih yang sebenarnya begitu urgent sampai Tuhan minta kepada diri kita untuk sungguh-sungguh memperhatikan apa yang hendak Ia bicarakan. Saudara, kalau di dalam bahasa Mandarin yang mengerti ya saudara ya, saya tidak bisa membaca secara utuh gitu ya, tetapi saya percaya setiap diri kita pernah mendengar. Ada beberapa pengkhotbah yang pernah menyinggung soal perbedaan mendengar dengan mendengarkan. Saudara, kalau kita melihat di dalam bahasa Mandarinnya itu menarik sekali. Kalau dalam bahasa Indonesia,
saudara, kata mendengarkan itu cuma diwakili oleh satu kata menyimak gitu ya. Menyimak artinya ya kurang lebih fokus gitu. Mengerti apa pesan di balik kalimat atau pesan yang disampaikan. Jadi menyimak artinya sungguh-sungguh mendengar. Tetapi kalau dalam bahasa Mandarin lebih detail lagi Bapak Ibu. Di dalam bahasa Mandarin itu menggunakan kurang lebih sekitar bukan 4 karakter, tetapi saya menemukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 karakter di dalamnya yang dirangkum menjadi satu kata yang mewakili kata mendengarkan. Nah, di situ ada karakternya apa aja. Yang pertama, karakternya itu berbicara tentang iri, itu tentang telinga. Ya, jadi sudah pasti ketika kita mendengar, kita membutuhkan telinga. Dan kemudian ada kata kamu, yaitu you, dan kemudian ada kata mata, dan kemudian ada kata raja di sini, dan kemudian ada satu kata, yaitu satu perhatian, undivided attention, itu satu perhatian yang tidak boleh dipecahkan. Ya, satu perhatian yang benar-benar kita harus fokus kepada orang yang yang berbicara kepada diri kita. Dan yang terakhir harus menggunakan bukan hanya telinga tetapi juga hati. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada waktu seseorang berbicara, ya, pada waktu Tuhan mengatakan sendengkanlah telingamu kepada ucapanku, saudara, Tuhan ingin kita menempatkan diri kita sebagai orang penerima pesan itu di posisi yang menempatkan diri Tuhan itu sebagai raja. Artinya apa? Artinya ketika Tuhan berbicara, Tuhan mau dengan segenap totalitas hidup kita, diri kita, pendengaran kita, hati kita memperhatikan satu demi satu pesan yang Ia hendak sampaikan kepada diri kita. Sehingga apa saudara? Sehingga pada waktu ketika kita mendengarkan pesan tersebut, ternyata secara psikologi manusia, secara psikologi diri kita sebagai satu individu yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, saudara, ada kebutuhan yang ada di dalam diri kita itu akan terpenuhi. Ya, nah kebutuhan apa yang bisa terpenuhi ketika kita ada di sikap ini mendengar pesan Tuhan, yaitu kebutuhan dihargai dan dicintai. Saudara, ini bukan berbicara tentang diri Allah, tetapi tentang diri kita. Dicintai dan juga dihargai, saudara, Allah tidak membutuhkan itu semua karena Allah sudah cukup. Bahkan Dia selalu sempurna. Dia sudah menghargai dirinya dan Dia sudah mencintai dirinya sendiri dengan satu penghargaan, satu cinta yang tidak bisa terwakili oleh cinta kita sebesar apapun manusia ciptaannya. Dia sudah dipuaskan dengan itu. Dan ini artinya berbicara tentang siapa? Tentang kebutuhan kita, saudara. Sebuah kebutuhan ketika kita memiliki satu sikap seperti ini, mendengarkan apa yang hendak Ia sampaikan, maka Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kedua kebutuhan untuk dihargai, dicintai yang ada dalam diri kita itu akan terpenuhi. Dari mana? Dari apa yang hendak Allah sampaikan kepada diri kita. Saudara, akhir-akhir ini karena anak kami, Christian itu studi di rumah gitu ya. Jadi kami banyak waktu untuk berdiskusi dan kebetulan dia sekolah di seminari, jadi ada banyak hal yang kami punya banyak topik yang kami pakai pergunakan untuk bercakap-cakap. Dan satu hal yang saya senang gitu ya saudara ya, ketika dia menceritakan pergumulannya, ketika dia menceritakan tentang hal-hal yang dia ingin supaya kami diskusi, dan ketika saya mendengarkan gitu ya, dalam arti dengan posisi mata saya bertemu dengan matanya, saya memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang hendak Ia sampaikan gitu ya, tidak cepat mengambil kesimpulan tetapi benar-benar menyimak apa yang hendak Ia perdengarkan. Saudara, saya menemukan saudara, anak ini puas gitu loh ya. Barangkali saudara, jawaban saya barangkali nih dalam seturut waktunya Tuhan bisa perbarui itu.
Bukan jawaban saya yang memuaskan dia, tetapi attention-nya saya itu loh, perhatian saya terhadap dia, itu saya melihat dia tidak pernah menyesali waktu yang dia pergunakan, dan saya juga puas dengan cara kami berdialog, cara kami berdiskusi, karena tanpa kami sadari, saudara, ternyata ketika sikap itu ditempatkan kepada diri kita dengan sesama kita, itu juga bisa memenuhi kebutuhan kita untuk dihargai dan juga untuk dicintai. Nah, saudara bisa bayangkan sekarang ketika Tuhan menggunakan satu nada yang sama, yang meminta kita menempatkan dia sebagai satu pribadi yang jauh lebih ditinggikan. Saudara, sekarang kita mengerti kenapa ketika kita membaca firman, ketika kita merenungkan dengan sungguh-sungguh, ada sebuah damai sejahtera, ada kelegaan yang kita nggak bisa tukar dengan apapun juga ketika firman itu sampai di dalam diri kita. Saudara, saya percaya setiap diri kita sudah melewati ibadah-ibadah yang bukan hanya 1 kali, 2 kali. Dan kita juga pasti mengerti dengan benar kerinduan Tuhan untuk setiap diri kita sungguh-sungguh mulai memperhitungkan, memperhatikan kalau kita ingin keluarga kita memiliki harapan di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah atmosfer di luar keluarga kita yang sangat mengerikan ini. Hal pertama-tama yang harus kita lakukan, belajar, saudara. Tuhan tidak meminta banyak kepada diri kita. Ketika dia berbicara, dia minta supaya kita mendengarkan dengan menggunakan hati kita dengan satu sikap yang hormat. Saudara, kenapa Tuhan meminta kita memiliki sikap seperti ini? Kira-kira pesan apa sih yang hendak Tuhan sampaikan? Saudara, kalau kita perhatikan di ayat pertama ini menarik sekali, saudara. Ya, di ayat pertama ini rupanya Tuhan meminta diri kita itu bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi mendengar semua ajaran yang berbicara tentang sebuah ketetapan, sebuah nilai baru yang tidak bisa ditawar lagi, gitu ya. Dan ini berbicara tentang siapa? Siapa yang berbicara? Itu yang paling penting. Yang berbicara di sini, saudara, ini berbicara tentang diri pribadi yang akan dinubuatkan, yang sudah dinubuatkan oleh pemazmur, dan pribadi itu sudah datang di tengah dunia ini, dan pribadi itu tinggal di dalam diri kita, dan kita sangat mengenal dengan baik pribadi itu, yaitu berbicara tentang diri Tuhan Yesus itu sendiri. Saudara, bukankah Allah sudah memberikan kunci kerajaan surga, kunci dunia ini, kunci akhirat ini kepada Tuhan Yesus kita? Dan kalau kita ingin keluarga kita dibangun di dalam pengharapan yang benar dan berjalan di dalam pengharapan yang tidak mustahil, yang bisa mendatangkan damai sejahtera, yang membuat diri kita tidak perlu kecut hati, meskipun kondisi di keluarga-keluarga di luar sana itu sangat mengenaskan, saudara, tidak ada cara yang lain. Tuhan minta kepada diri kita, Allah meminta dengan sungguh-sungguh kepada diri kita untuk memperhatikan satu pribadi yang kita tahu bukan dinubuatkan, tetapi pribadi itu sudah ada bersama dengan diri kita, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Konsekuensi psikologinya apa, saudara? Konsekuensi psikologinya, saudara, kalau saudara yang sudah akrab, yang belajar di dalam pemuritan, pasti sangat mengerti. Setiap kita menggali, setiap kita bertukar pikiran. Saudara, prinsip dasar dalam pemuritan yang benar itu adalah bukan memasukkan, mengajar, mendengar khotbah, bukan, tetapi meluruskan pola berpikir yang salah dan sama-sama belajar mengembalikan pola berpikir itu kepada firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara memperhatikan seminar-seminar yang sekarang ada secara virtual, saudara akan menemukan semuanya mengarahkan ke seluruh jemaat orang percaya untuk terlibat di dalam pemuritan. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kendaraan yang sudah Yesus sediakan, dan kendaraan ini sudah tidak bisa ditawar, dan kendaraan ini adalah pilihan satu-satunya untuk membuat diri saudara dan saya secara psikologi
Karena Tuhan mencintai, karena Tuhan sangat menghormati kita. Dia ingin diri kita tahu dengan benar bahwa kita adalah satu pribadi yang berpengharapan selama Tuhan Yesus menjadi satu figur teladan yang kita dengar, kita hormati, dan kita imani bahwa Dia sanggup mengembalikan hembusan nafas kehidupan itu di tengah-tengah keluarga kita. Lalu yang kedua apa, saudara? Yang kedua berbicara tentang belajar. Ya, saudara, yang kedua ini berbicara tentang belajar. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga, di sini dikatakan begini, yang telah kami dengar dan kami ketahui yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Saudara perhatikan, saudara. Pada waktu Allah sudah membeberkan, ketika Allah berbicara, mengarahkan kembali umat Tuhan untuk melihat satu figur yang hari itu barangkali mereka sedang mereka-reka siapa pribadi itu. Tetapi hari ini kita tahu bahwa pribadi itu adalah berbicara tentang putra Allah yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, selanjutnya Allah berbicara supaya apa? Setiap umat sungguh-sungguh mau. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi pendengaran itu dibangun karena mereka punya hati belajar. Saudara, belajar itu adalah satu natur utama setiap manusia sejak di Taman Eden. Ya, kalau saudara perhatikan Kejadian 1 ayat ke-28. Bapak Ibu, dari awal ketika Allah menciptakan manusia, Allah sudah menempatkan manusia di dalam konteks belajar. Kenapa, saudara? Saudara, bagaimana Allah bagaimana kita bisa menerima, bisa mengerti berkat Allah? Bagaimana manusia pertama itu bisa mengerti berkat Allah kalau mereka tidak belajar? Ketika Allah menciptakan manusia, Allah baru menciptakan alam semesta. Ketika Allah memberikan mandatnya, manusia belum diberikan anak cucu. Pada waktu Allah memberikan mandat budaya kepada manusia pertama, mereka tidak tahu bagaimana cara mengelola. Saudara, semuanya ada satu proses yang disebut dengan proses belajar. Belajar tentang apa, saudara? Saudara, bukan belajar tentang bagaimana kita bekerja, bukan belajar bagaimana kita mengusahakan, bagaimana kita beranak cucu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, bukan. Tetapi lebih daripada itu semua, belajar tentang siapa diri Allah, belajar bagaimana Allah yang akan bekerja membuat diri kita beranak cucu, belajar bagaimana Allah akan membuat diri kita bisa melalui keluarga kita memenuhi bumi ini dengan kebenaran firman-Nya, belajar bagaimana Allah akan membuat diri kita punya kuasa untuk menaklukkan semuanya itu, dan bagaimana Allah akan berkarya membuat semua makhluk termasuk orang di sekeliling kita dan keluarga kita melihat bahwa sesungguhnya Allah lah yang bekerja, yang membuat segala sesuatu dan keluarga kita hari ini ada dan bisa menikmati Allah. Nah, pertanyaannya, saudara, kapan umat itu berhenti belajar? Pertanyaan yang perlu kita renungkan hari ini di bagian kedua ini, saudara, kapan saudara berhenti belajar? Berhenti belajar mengenal Allah, bukan hanya sekedar tahu tentang Allah, tetapi berhenti belajar mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam kitab Roma, kita tahu tentang definisi tentang apa sih yang disebut dengan kematian kekal, dosa kekal. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, saudara, ternyata menarik sekali. Seluruh perjanjian lama kita menggunakan 8 kata yang mewakili apa sih arti sebuah sikap yang membuat diri kita itu ditinggalkan oleh Allah. Ya. 8 kata ini, semua saudara perhatikan, ya, 8 kata ini yaitu kata ra, pasa, awon, sagak, asam, rasa, ta'a'ah. Saudara, ini semua berbicara tentang apa? Satu perilaku yang semua pusatnya itu tetap aku. Semuanya kembali kepada aku. Semuanya berbicara tentang aku. Tidak ada satu sikap perilaku yang berbicara tentang Allah. Semuanya ujung-ujungnya apapun perbuatan baik daripada orang itu, ujung-ujungnya cuma satu. Aku, dan bukan tentang Allah. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru, saudara?
Saudara, perjanjian baru kalau kita perhatikan secara keseluruhan, kita akan menemukan 12 kata yang menunjukkan satu perilaku yang lebih detail lagi. Asebes, kakos, paneros, adikia, dan seterusnya. Saudara, semuanya berbicara juga sama tentang aku, bukan tentang Allah. Saudara, menarik ya. Jadi kalau kita boleh simpulkan, apa itu? Mengapa Allah itu mau supaya kita belajar mengenal Allah? Karena saudara, Allah tahu dengan benar siapa diri kita. Bahkan Allah itu mengenal diri kita lebih daripada kita mengenal diri kita. Dan Allah tahu saudara, kita ini adalah anak Allah yang tinggal di dunia yang sangat rentan, yang sangat memungkinkan diri kita kembali kepada dosa kita yang lama. Dan Allah mau saudara, kita memikirkan dengan sungguh-sungguh, kapan diri kita, anak-anak kita, pasangan kita berhenti belajar dan kita menggunakan 1001 alasan. Allah di sini tidak berbicara tentang tanggung jawab kita tentang aku, tetapi Allah berbicara tentang tanggung jawab kita kepada Dia, karena yang membuat kita berhasil hari ini bukan kita, tetapi Dia. Saudara, sampai hari ini jujur saya sangat terkagum-kagum sekali dengan karya Tuhan. Hari ini jemaat pasti tahu saudara, ya di Facebook saya gitu ya, di IG saya. Tidak ada yang saya tutupi, semuanya transparan. Dan di sini juga ada Ibu Kiking gitu ya. Dia salah satu sahabat yang saya temukan, yang kami berjumpa di Women Movement. Dan dia adalah satu pengusaha tekstil dan dia juga punya perkebunan. Ya, dan kemarin pada waktu saya mengisi masa-masa pandemik ini untuk membantu satu petani, semuanya sumbernya itu dari ibu ini, saudara. Tapi yang membuat saya terkagum dengan Tuhan ini begini, saudara. Saya pikir-pikir siapa saya ya? Saya itu tidak punya pengalaman dagang dalam arti saya sudah tinggalkan itu bertahun-tahun. Memang pada waktu saya belum menjadi hamba Tuhan, saya pernah membantu perekonomian keluarga itu dengan menjual beberapa dagangan gitu ya. Tapi itu tidak memakan waktu yang lama. Kemudian saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dan tidak lama kemudian saya meninggalkan dunia itu. Pada waktu pandemik ini saudara, berawal dari mangga, alpukat gitu ya, dan kemudian dibawa oleh PGI. Saudara, yang membuat saya kagum ini begini, kenapa ya kok orang itu percaya gitu loh. Ya, siapa minyen gitu loh. Ya, dan kemudian saudara yang terakhir itu ketika saya membantu satu janda dengan 2 anak, karena dia berkenalan, dia punya teman seorang supplier Pakistan dan dia punya beberapa buah yang disuplai, yang dimasukkan ke supermarket di seluruh kota Bandung ini. Saudara, buah anggur yang terakhir itu tidak sesuai dengan apa yang diomongin. Sebenarnya sesuai, cuma dia tidak memberikan penjelasan yang detail bahwa buah anggur itu adalah anggur beri yang rupanya kalau belum matang benar, itu asem sekali gitu loh. Asemnya itu memang ada manisnya, tapi kalau Ibu Kiking bilang itu asemnya itu kayak orang ngidam katanya. Jadi saudara bisa bayangkan ya, asemnya itu kayak apa gitu ya. Dan saudara, saya hari itu dalam hitungan jam berhasil mengeluarkan 3 dus. 3 dus itu kalau 1 dus 750.000, saudara bisa bayangkan 2 juta sekian begitu ya. Dan ada kurang lebih sekitar 15 orang yang sudah membeli dan mengkonsumsi itu, dan ada beberapa orang yang mengembalikan itu. Saudara, pada waktu orang itu mengembalikan, saya cuma mengatakan saya minta maaf, ternyata apa yang saya sampaikan, saya sharekan di grup itu tidak sesuai dengan barang yang kalian terima. Tidak apa-apa, saya ambil. Saudara, saya ambil, saya minta maaf gitu ya. Dan tapi saya melihat saudara, dus-dus yang dikirim ke rumah saya itu tidak tersisa sedikit pun, hanya tersisa setengah piring untuk kami makan. Ya. Saudara, yang menarik sekali adalah begini, janda yang punya anak ini berkata begini, Ci, kok begitu sih dagangnya? Harus profesional.
kalau orang sudah beli, itu adalah risiko dari mereka. Kenapa? Karena kita bukan supermarket. Orang belanja di Shopee, orang belanja di Tokopedia, ketika barang itu datang, itu tidak bisa dikembalikan. Jadi harus profesional dong, kalau enggak rugi. Saudara, saya cuma tersenyum gitu ya. Kenapa saudara? Karena bagi saya profesionalitas bukan seperti itu. Profesionalitas adalah ketika orang melihat, ketika orang menikmati, mereka dipuaskan, dan ketika mereka komplain, saya bisa meresponi komplain itu dengan baik, dan kalau mereka menolak respon itu, saya akan mengambil tanggung jawab untuk mengambil alih. Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap seperti ini tidak bisa dibangun di dalam sekejap mata. Sikap seperti ini bagi dunia sebuah kebodohan. Sikap seperti ini adalah sebuah celaka. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah benar seperti itu? Enggak juga gitu loh ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 32, kalau kita perhatikan sebelumnya, saudara, kita akan menemukan ada satu jawaban yang Tuhan berikan. Saya tidak tuliskan ternyata di sini. Di sini dikatakan begini, ya. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat ke-32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengkaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Maksudnya apa saudara? Maksudnya begini, ketika Paulus berbicara tentang hal ini, dia mengingatkan kepada umat, kepada diri kita, Allah yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal dan menyerahkannya bagi saudara dan saya yang tidak layak, yang sedang berdosa ini. Bagaimana mungkin saudara? Ia tidak mengkaruniakan semua kebutuhan kita. Ketika kita tinggal bersama dengan dia, dia bersama dengan kita. Dan kapan saudara kita tinggal bersama dengan dia, dia bersama dengan kita? Ketika kita mau belajar, bukan sekedar tahu, bukan sekedar mendengar, tetapi benar-benar belajar mengenal siapa dia, karyanya, rencananya, keinginannya. Dan itulah yang akan menolong diri kita menjadi satu pribadi yang profesional. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga adalah memimpin. Ya, Bapak Ibu, ini adalah sebuah panggilan ketiga yang Allah perintahkan. Ingat Bapak Ibu, ini bukan tawaran, ya. Ini sebuah perintah. Allah memberikan sebuah panggilan yang sekaligus merupakan sebuah perintah kepada setiap saudara dan juga saya, sebuah penugasan yang merupakan sebuah kehormatan untuk apa saudara? Untuk bercerita, bukan mendongeng gitu ya, tetapi bercerita tentang bagaimana firman itu hidup dalam diri kita dan kita hidup dalam firman itu, dan kemudian melalui apa yang kita ceritakan tentang karya-karya Allah itu, kita memimpin orang itu untuk melihat, mengalami hal yang sama seperti yang kita alami. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh satu grup WA, teman-teman SMA yang notabene saya itu di Kediri itu SMA negeri, saudara. Ya, SMA negeri kami di kota Kediri itu yang terkenal adalah SMA negeri 1 dan 2. Kalau SMA negeri 2 itu banyak Tionghoanya. Tapi kalau SMA negeri 1 itu Tionghoanya itu satu kelas cuma 1-2 orang. Dan saya, angkatan saya, saudara, saya dengan satu teman itu Tionghoa cuma kami 2 orang. Ya, semua 38 orang itu bukan orang Tionghoa. Nah, saudara, salah satu teman alumni yang kami sama-sama sudah berusia 50 tahun gitu ya, tahun kemarin itu, saudara, dia bercerita begini. Yen, tahu nggak, inget nggak? Dia adalah satu muslimah gitu ya, dia berkata begini, masih ingat nggak? Kamu itu salah satu orang yang mendesak aku. Kalau kita ketemu, kamu nggak pernah berbicara hal lain kecuali tentang diri Tuhan, tentang Tuhan Yesusmu. Saudara, saya lupa, saudara. Jujur saya lupa. Saya kenal teman ini
Ya, sekarang tinggal di Jakarta. Tapi saya benar-benar lupa apa yang saya lakukan ketika saya SMA kelas 1, kelas 2 bersama dengan dia. Saya tidak ingat sama sekali. Tetapi saudara, orang ini ingat. Bahkan dia mengatakan begini, masa sih saya nanya begitu kan? Dan dia mengatakan begini, iya. Dan kamu ingat nggak, satu hari kamu bawa hamba Tuhan gerejamu, datang ketemu sama aku, dan kamu minta supaya hamba Tuhan itu menjelaskan tentang siapa Tuhanmu kepada aku. Wah, Bapak Ibu, saya tidak ingat itu. Tapi saudara, kalau orang ini ingat sampai hari ini, artinya apa? Apa yang hari itu keluar dari diri saya, firman yang disampaikan kepada dia, ternyata tidak kembali dengan sia-sia. Nah, masalah apakah orang itu hari ini kemudian menjadi seorang Kristiani atau tidak, itu tidak penting. Tetapi yang paling penting, orang itu tidak pernah melupakan momen bagaimana firman itu berbicara kepada dia. Dan dia tidak pernah melupakan siapa orang pertama. Meskipun itu tidak penting, tapi saudara, itu memberikan saya penghiburan, membuat saya diingatkan bahwa ternyata hari itu firman sudah berbicara lewat hidup saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah kebenaran panggilan yang sekaligus perintah yang harus kita lakukan. Nah, saudara bisa bayangkan tidak apa dampaknya kalau seandainya kita melalaikan tanggung jawab ini. Saudara, saya akan perlihatkan dua pribadi yang hidup di dalam zaman yang sama di abad ke-18. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah menggunakan peristiwa ini, menceritakan hasil penelitian ini di beberapa ibadah. Saya tidak tahu apakah jemaat sudah pernah mendengarkan, gitu ya. Ini adalah hasil penelitian satu orang yang bernama Benjamin ketika dia melakukan penelitian di tahun 1900, dan dia menemukan di abad 18 ada dua keluarga yang sama-sama tinggal di abad yang sama, tinggal di kota yang sama, gitu ya, tetapi punya dua kehidupan yang berbeda. Saudara, siapa Jonathan Edward? Saudara, Jonathan Edward ini adalah satu pribadi yang sangat mengasihi Tuhan. Dia mengasihi Tuhan itu bukan hanya sekedar mengasihi, bukan sekedar kewajiban, tetapi dia benar-benar mengasihi dengan segenap hatinya. Dan dia buktikan itu dengan satu hidup, dengan hidup takut kepada Tuhan. Ya, dia hidup dengan takut kepada Tuhan. Saudara, pada waktu dia usia 13 tahun, ternyata dia masuk ke satu sekolah seminari dan kemudian dalam waktu yang sangat singkat dia menjadi seorang rektor muda di zaman itu. Dan dia juga seorang pengkhotbah yang sangat ditunggu-tunggu, saudara, oleh semua orang yang ada di dunia pada zaman itu. Dan saudara, dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Sarah, seorang wanita yang punya kehidupan yang juga sama, yang takut kepada Tuhan, yang mencintai keluarganya. Dan yang luar biasa di dalam penelitian itu dikatakan, sesibuk apapun yang namanya Jonathan Edwards ini, saudara, dia selalu meluangkan waktu untuk mengantar anak-anak mereka yang berjumlah 11 orang. Ya, nggak main-main saudara ya, 11 orang anak mereka. Saudara, Jonathan Edwards itu selalu punya waktu hari Minggu untuk mengantar anaknya itu sekolah Minggu. Saudara, bagaimana dia bisa menjaga konsistensi daripada komitmennya ini? Ternyata pada waktu dia berusia 20 tahun, dia pernah menuliskan satu prinsip hidup. Yang dia berkata begini, setiap malam sebelum aku mengakhiri hari itu, aku mau bertanya kepada diriku sendiri, sudahkah aku hari ini melakukan yang lebih baik dari yang kemarin? Menarik ya saudara ya. Ketika usia yang masih begitu muda, dia sudah punya satu prinsip hidup yang dia pegang sampai usia tuanya. Hasilnya apa saudara? Hasilnya saudara bisa lihat di layar. Ya, saudara bisa perhatikan. Dari 1.000 keturunannya lebih saudara. Ternyata ke 1.000 orang itu menjadi orang-orang bukan hanya sekedar profesional, tetapi mereka memimpin generasi mereka untuk mengenal siapa diri mereka, tanggung jawab mereka terhadap diri Tuhan dan juga masyarakat.
Dan di sana dikatakan saudara, dalam penelitian itu tidak ada satu orang pun keturunan dia, baik di luar 1.000 orang itu, yang merugikan negara. Bahkan saudara, setiap pribadi itu memberikan kontribusi, memberikan keuntungan yang tidak ternilai bagi negara mereka. Dan kisah nyata ini saudara, seorang sosiolog, bahkan sosiolog ini berbicara kepada angkatannya, dia mengatakan bahwa keturunan daripada Jonathan Edwards ini diberikan satu label, yaitu pola 5 generasi. Maksudnya apa? Artinya ketika seseorang yang memiliki pengaruh dan kemudian dia hidup takut kepada Tuhan, maka pengaruhnya itu akan turun bukan sampai di level generasi ketiga. Ternyata bisa sampai di generasi kelima. Dan itu dibuktikan oleh Jonathan Edwards. Saudara, saya nggak kebayang ya. Apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu, satu hari dunia ini akan diubahkan oleh Allah. Berduyun-duyun orang, bangsa akan datang kepada Allah. Saudara, saya mengaminkan itu akan terjadi, ya dan amin. Asal apa saudara? Di generasi kita ada satu keluarga yang punya prinsip hidup, punya komitmen untuk mencintai Tuhan dan takut kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan keluarga Max Jukes ini, saudara? Ya, saudara, Max Jukes itu ternyata seorang ateis. Ya, dia punya kehidupan yang terbalik dengan Jonathan Edwards. Dia adalah satu pribadi yang sama sekali tidak punya hati yang takut kepada Tuhan, dan dia benar-benar tidak punya iman terhadap diri Tuhan. Dan selama hidupnya dia cuma punya satu prinsip, bahwa hidup tentang dia, dan dia mengabaikan semua prinsip yang berkaitan dengan orang di luar dirinya. Dia tidak percaya kepada firman Tuhan, dan dia tidak pernah satu kali pun menginjak pelataran gereja Tuhan. Dan yang luar biasanya saudara, ketika anak-anaknya rindu untuk datang ke gereja, dia tidak pernah mengizinkan satu anaknya untuk menginjakkan kaki mereka ke gereja Tuhan. Hasilnya apa saudara? Dia punya istri yang sama juga, 540 keturunannya. Saudara bisa lihat di layar, saudara, semua keturunannya itu merugikan negara sebesar 1,25 juta dolar. Yes, kalau abad ke-19 itu dirupiahkan itu 19 miliar. Dan artinya saudara, lebih daripada $500 juta uang Amerika itu dipergunakan untuk merehabilitasi keturunan dari satu keluarga, yaitu Max Jukes. Nah, pertanyaannya saudara buat kita hari ini. Saya tidak menyoroti, saya tidak mengkritisi satu pribadi yang kita sebut dengan yang namanya ayah. Karena kita tahu di dalam Pemazmur tadi dikatakan, kalau di Mazmur 128 dikatakan dengan begitu detail tentang berkat keluarga, itu diberikan kepada pria, yaitu kepada imam, yaitu kepada suami. Saya tidak mengkritisi bagaimana pria-pria zaman kita sekarang ini melakukan tanggung jawab mereka. Tetapi saudara, Pemazmur hendak berbicara kepada diri kita. Tanggung jawab ini bukan hanya dimiliki oleh seorang pria, tetapi dimiliki oleh setiap diri kita yang dipercaya terlebih dahulu kebenaran firman. Dan kalau kita dipercaya, saudara, pertanyaannya, apakah hari ini kita berhenti belajar? Dan kalau kita berhenti belajar, saudara, bagaimana kita bertanggung jawab kepada Tuhan kita, kepada keluarga kita? Dan kalau hari ini keluarga kita bertanya, harapan terbesar seperti apakah sebagai orang tua, dan mereka ingin mendengar, saudara, apakah sungguh kita sudah berkomitmen untuk mewujudkannya itu? Karena kita tahu harapan terbesar sebesar apapun yang Tuhan taruh di hati kita, hanya Tuhan, hanya Allah kita yang mampu mewujudkannya. Dan Allah sudah memberikan semuanya itu.
Dan pertanyaannya kita, apakah kita sudah menerimanya? Mari kita tundukkan kepala kita, sekali lagi kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini firman-Mu sudah berbicara kepada setiap diri kami. Hari ini tidak ada kata kebetulan Tuhan, ketika sekali lagi kami mendengarkan bagaimana Engkau rindu memberkati keluarga kami, bukan hanya di generasi kami, bahkan sampai generasi kelima. Tuhan, berikan kami kehormatan untuk bisa mengambilnya melalui diri kami. Kami bisa memulainya hari ini untuk sungguh-sungguh mengenal Engkau, melihat semua media yang Engkau sudah siapkan bagi kami. Dan kami tidak akan berdalih, melarikan diri, memakai alasan apapun juga Tuhan. Karena kami sadar, kami hidup bukan seorang diri, tapi kami hidup di tengah-tengah keluarga yang menjadi tanggung jawab kami. Dan tanggung jawab keluarga ini juga menjadi bagian tanggung jawab kami ketika kami hidup bermasyarakat dan di tengah-tengah dunia ini. Kami mengembalikan Tuhan sekali lagi kehidupan keluarga kami. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak bisa menjadi satu pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Yesus kami memohon Tuhan memberkati kami. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, terima kasih untuk semua yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kita sudah dengarkan bersama-sama tidak menjadi menambah pengetahuan buat kita saja, tapi kita boleh menerapkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga sungguh firman yang kita dengar ini adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang boleh memberi dampak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara sekalian, ada beberapa warta yang disampaikan apabila Bapak Ibu menghadapi masalah, butuh konseling, butuh untuk curhat, Bapak Ibu bisa kontak ke nomor saya atau nanti ya, kalau yang wanita pasti akan saya oper ke Semu ya. Jadi silakan Bapak Ibu kontak, nomor saya ada di warta tersebut, terbuka 24 jam ya. Persembahan Bapak Ibu bisa melakukan melalui cukup dengan scan ya, yang punya alat pembayaran di HP, GoPay, OVO atau apapun bisa tinggal scan. Yang nggak punya bisa memakai rekening ya, di situ juga ada nomor rekeningnya. Ya Bapak Ibu, terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu berikan ya, dan semuanya itu akan dipakai bagi perluasan pelayanan GKKH ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian berikutnya ini tadi malam puji dan doa ya, jam 6 Bapak Ibu diharapkan untuk ikut sama-sama kita berdoa di tengah pandemik ini, begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah. Tadi kita sudah diingatkan, kita datang berdoa, mendengar suara Tuhan, berseru kepada Tuhan dan belajar dari apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Ya, jadi Bapak Ibu diharapkan untuk bisa hadir bersama-sama. Kemudian hari Rabu pagi ada persekutuan wanita Betania. Jam 8.45 berdoa dulu, jam 9 baru mulainya ya, kerja perubahan. Temanya, salahkah bila aku cemburu? Nah, banyak yang cemburu. Salah nggak kalau kita cemburu? Kalau Bapak Ibu mau tahu, ibu-ibu khususnya, ini untuk ibu-ibu, mau tahu jawabannya silakan. Yang ibu-ibu wanita bergabung ya. Dan juga ada pemberdayaan di dalam persekutuan wanita ini, sehingga kita bukan hanya yang ibu-ibu bukan hanya belajar, mendengar, tapi juga boleh melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu yang bukan hanya buat ibu-ibu, tetapi lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian di hari Kamis ada Kergo pria ya. Nah ini pria, tadi dikatakan kepada pria diberikan tanggung jawab besar. Nah, pria seperti apa yang pantas menerima tanggung jawab? Kemarin di pria Kergo pertama, Yosua, belajar dari Yosua. Yosua ini
cukup menarik sekali dan banyak kita bisa belajar, dan saya membaginya 3-4 sesi untuk belajar. Jadi yang pertama kemarin kita belajar siapa yang pantas menerima mandat sebagai pemimpin, sebagai ketua. Ya, pria yang bagaimana yang pantas menerima itu. Ya, di situ kita belajar. Nah, nanti di yang kedua kita akan belajar lebih jauh lagi bagaimana melangkahnya. Ya, sebagai pria. Jadi diharapkan sebagai firman Tuhan, kalau Anda merasa pria, ya, Anda merasa pria, kalau Anda bukan pria ya jangan hadir. Tapi kalau Anda merasa pria, saya tantang untuk bisa hadir di dalam care group pria. Untuk kita bertumbuh bersama-sama sehingga kita menjadi pria yang layak, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Ya, kita sama-sama belajar. Kita tidak sempurna, tapi kita mau belajar untuk mencapai kesempurnaan seperti Yesus. Karena itu yang Tuhan mau. Kemudian hari Jumat ada care group youth, ya, anak-anak remaja, pemuda. Bisa yang Bapak Ibu punya anak-anak remaja atau pemuda bisa diarahkan, ya. Ini tugas kita orang tua untuk memberikan contoh teladan, mengarahkan mereka untuk bisa bergabung, belajar. Bagaimana saudara bisa mendorong anak saudara untuk belajar, sedangkan saudara sendiri tidak mau belajar. Itu akan dilihat oleh anak. Tidak mungkin anak akan mengikutinya. Tapi mulailah dari kita sebagai orang tua, yang wanita ikut komisi wanita, care group wanita, yang pria ikut care group pria, maka anak akan mudah diarahkan untuk bisa masuk ke dalam care group youth. Ya. Berikutnya, ibadah minggu depan, ya, kita tetap masih memakai Zoom sementara Bapak Ibu di dalam pertemuan hamba-hamba Tuhan sekota Bandung, Jawa Barat. Kemarin salah satu orang penting kunci di Satgas dan juga merupakan utusan dari menteri, ya, dia berkata penyebab kenapa kenaikan jumlah yang terkena COVID besar, masalahnya bukan di pemerintah, bukan di nakes, apalagi nakes itu capeknya setengah mati, kewalahan, pengarahan, bukan. Masalahnya adalah di diri kita masing-masing karena kita tidak mendengar dan melakukan apa yang sudah pemerintah sampaikan, yaitu menjaga diri kita melalui protokol kesehatan. Kalau semua warga Indonesia menjaga protokol kesehatan, pasti tidak akan naiknya sampai setinggi, ya. Jadi rantai itu akan bisa dicegah penyebarannya, bahkan bisa diputus kalau kita semua sadar. Karena itu Bapak Ibu harap, ya, kita jadi masih tetap memakai Zoom, melalui Zoom ibadah, dan minggu depan ibadah kita akan dilayani oleh pengkhotbah Pendeta Johannes Triswan. Beliau adalah pendeta dari GKIM, ya, yang di Pasir Kaliki. Jadi sama-sama kita doakan, ya, dan sama-sama kita boleh hadir, bahkan mengajak keluarga kita untuk bersama-sama beribadah di dalam ibadah minggu maupun persekutuan-persekutuan yang sudah ada, ya, yang gereja sudah persiapan untuk kita belajar bersama-sama bertumbuh. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, itu saja pengumuman yang disampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Saya mengajak kita sekalian bangkit berdiri. Kita akan menaikkan lagu doksologi, lagu pengutusan. Kita masuk di dalam doa.
Di akhir daripada ibadah ini kembali kami datang padamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur di tengah hari yang kau kuduskan ini Tuhan. Kami anak-anakmu, jemaatmu, Gereja Kristen Kalam Hidup boleh bersama-sama beribadah Tuhan sekalipun melalui Zoom. Tetapi sekali lagi kami merasakan berkat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami menaikkan pujian, bahkan terlebih lagi ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami benar-benar dikuatkan Tuhan, dan kami siap melangkah menghadapi hari-hari kami ke depan Tuhan. Bahkan kami selalu memiliki kerinduan yang besar membawa keluarga kami Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, bahkan menjadi orang pribadi-pribadi yang siap selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang tidak bisa hadir. Engkau yang menilik mereka satu persatu Tuhan. Apapun kondisi mereka Tuhan, mari Tuhan tolong mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka jalan keluar. Bahkan Tuhan tanamkan terus kerinduan yang besar Tuhan untuk mereka terus mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Bahkan mengingat hari yang Kau kuduskan untuk mereka datang dengan sungguh-sungguh untuk beribadah, memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Sehingga mereka juga merasakan berkat yang kami rasakan Tuhan. Sehingga sukacita kami, mereka juga boleh mengalami sukacita Tuhan. Sehingga melalui jemaat-Mu Tuhan, ada pujian yang senantiasa keluar dari mulut ini Tuhan, dari hati, dari pikiran, yang semuanya terarah, terfokus hanya bagi Tuhan Yesus yang ditinggikan, yang diagungkan, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu di tengah usaha pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan campur tangan, Tuhan buat semuanya boleh mendatangkan hasil, bahkan mereka boleh bersuka cita dengan hasil tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka, bahkan mereka boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan melalui Gereja Kristen Kalam Hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menolong kau melangkah menjadi pribadi-pribadi yang siap menjadi contoh teladan di tengah keluarga, bahkan di tengah kehidupan dimanapun Tuhan tempatkan engkau, mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Silakan mengambil saat teduh.